Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat itu nomor satu, ya. Jadi kalau kita bisa sehat, bisa bersilaturahmi, apalagi bisa olahraga, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena kalau tidak sehat itu memang menjadikan kita tidak bisa apa-apa. Makan saja tidak enak. Jadi kalau melihat pasien di ICU yang napasnya saja harus dibantu, sementara kita bisa bernapas dengan lega, itu sudah suatu anugerah yang tidak ada nilainya. Kemudian yang berikutnya itu misalkan sekarang di RSUD itu ada unit hemodialisa, cuci darah. Nah itu cuci darah itu juga kalau dengan melihat seminggu 2 kali, pelaksananya itu harus 5 jam. Jadi jam 8 sampai jam 12 darahnya itu diputar lewat pembuluh darah, mesin masuk mesin, kemudian masuk lagi, itu seminggu harus 2 kali. Kalau terlambat sedikit saja itu bisa kesel, kemudian pegang-pegang, lemes, dan sekarang kendalanya Kemenkes menonaktifkan banyak BPJS. Karangannya 20.000 ini, karangannya luar biasa. Jadi kalau misalkan nanti ada yang cuci darah, kemudian tidak punya kartu BPJS itu ya repot juga, karena sekarang cuci darah itu sudah 100.000 per cuci darah, seminggu 2 kali, sebulan, itu sudah berapa? Makanya lebih baik memang mencegah daripada mengobati. Jadi kita selalu olahraga, kita juga menambah wawasan tentang kesehatan, dan kita laksanakan dalam aktivitas kita sehari. Nah, mungkin kali ini kita kembali penyuluhannya tentang diabetes lagi. Jadi DM, penyakit gula, apalagi ini mau puasa nih. Nanti timbul pertanyaan, kalau misalkan saya gulanya kadar tinggi, boleh tidak saya puasa? Kalau puasa dengan penyakit gula, diabetes mellitus, itu bagaimana caranya agar berhati-hati dan bisa aman, tidak muncul komplikasi atau resiko yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita kemarin mengingat lagi DM itu merupakan penyakit menaun degeneratif. Jadi itu suatu penyakit degeneratif, penurunan fungsi, ditandai dengan kenaikan gula darah. Kenapa gula darahnya naik? Karena kerusakan kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Kita ingatkan lagi bahwa insulin itu yang menghasilkan adalah kelenjar pankreas. Kalau kelenjar pankreasnya bermasalah, insulinnya akan jumlahnya kurang. Kalau jumlahnya kurang, sehingga gulanya yang masuk itu tidak bisa diolah oleh insulin, sehingga kadar gula darahnya akan menjadi sangat tinggi. Dan ini penyakit gula darah itu apakah bisa menimbulkan kematian? Tidak, tapi komplikasinya yang menimbulkan kematian. Misalkan komplikasinya di jantung, misalkan komplikasinya di otak, misalkan komplikasinya di ginjal. Nah ini yang harus kita sikapi. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa DM itu ada 2 tipe, tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 sama sekali tidak bisa menghasilkan pankreas. Itu jadi murni dia untuk asupan insulin. Yang mau makan harus cukup insulin 3 kali ya sudah 3 kali. Jadi dia sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Itu berarti dia tipe 1. Tapi kalau bisa menghasilkan insulin, tapi jumlahnya kurang, nah itu yang disebut sebagai DM tipe 2. Gitu. Jadi kalau DM tipe 1 itu lebih berat karena sama sekali tidak bisa menghasilkan insulin. Kemudian faktor resiko yang muncul biasanya 1, pola makan yang tidak seimbang. Karena kalau kita lihat itu kalau orang makan itu nasinya sampai sebelum penuh satu piring itu. Apakah itu sehat? Sebenarnya kalau berlebihan itu ya tidak bagus. Sesuatu yang berlebihan tidak bagus. Kadang-kadang, dok saya boleh makan ini atau tidak, dok saya boleh makan ini atau tidak. Sebenarnya boleh kalau jumlahnya dalam batas yang wajar. Tapi kalau jumlahnya berlebihan tidak bagus. Makan nasi apakah bagus? Ya bagus, karena itu sumber karbohidrat kita juga. Tetapi kalau berlebihan, langsung buahnya makannya sehari 4 kali, itu juga tidak. Jadi itu merupakan satu pola makan yang tidak seimbang antara
protein, antara karbohidratnya, antara vitaminnya, lemaknya itu harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang memang GM ini penyakit keluarga ya, keturunan. Kalau bapak ibunya sudah GM, ya anaknya potensinya sangat besar untuk muncul diabetes. Seperti saya itu, bapak saya GM, ibu saya GM, dan suatu saat saya akan masuk ke fase diabetes mellitus. Akhirnya ya sudah, berarti gula darah naik, berarti saya harus mengelola agar gula darahnya terkontrol. Jadi kalau kemudian bapak, ibu, pak B, B, dan lainnya ada yang punya gula darah, berarti kemudian punya potensi untuk muncul penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian penyakit ini kan munculnya usianya lebih dari 45 tahun. Jadi kalau 45 tahun itu sudah harus waspada, makanya dianjurkan 45 tahun itu harus mulai mengatur gula asupannya, dikurangi, nasinya dibatasi. Kalau muncul ya jangan manis-manis, ini pakai gula yang non-kalori, bisa masuk stevia itu, pakai stevia, jadi itu. Kemudian selanjutnya tentunya harus olahraga. Seperti kita ini kan merupakan salah satu usaha untuk olahraga dalam rangka agar kita sehat, terhindar dari penyakit-penyakit kronis, salah satunya diabetes mellitus. Kemudian kalau untuk kolesterol dan hipertensi itu juga merupakan salah satu faktor resiko. Kalau untuk berkolaborasi dengan diabetes mellitus itu sangat berbahaya. Tandanya diabetes mellitus penyakit gula apa Bu? Ada 3. Masih ada. Nomor 1, poliuri. Poliuri itu banyak pipis, banyak pirakan, banyak kencing. Jadi semalam tidur kok kencingnya lebih dari 5 kali, itu sudah poliuri. Kalau normalnya kan tidur jam 10, subuh mau bangun, sholat, pasti baru kencing itu. Tapi kok antara malam tidur jam 10 sampai subuh lebih dari 5 kali, itu namanya poliuri. Hati-hati, jangan-jangan gulanya tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua, polidipsi. Kalau polidipsi itu udah haus. Maksudnya ya di sini ngelak, terus berpikir minum, terus jauh-jauh kalau mobil itu. Ya, hati-hati. Itu merupakan satu polidipsi di mana sudah haus itu tanda-tanda juga penyakit diabetes mellitus. Jangan-jangan gulamu tinggi, tapi terkelak terus. Dan yang terakhir, polipagi. Jadi orang dengan gula tinggi itu malah mudah apa? Jadi sudah makan, jarak 2 jam, lapar lagi. Makan 2 jam, lapar lagi. Ya. Karena mudah lapar, dia tambah makan. Gulanya juga semakin tinggi. Makanya kalau kemudian dengan sering kencing, mudah haus, mudah lapar, sebaiknya cek gula darah. Maka gulanya tinggi atau tidak. Kalau tinggi, oh berarti jangan-jangan diabetes mellitus, punya penyakit gula. Tahunya penyakit gula pastinya dari pemeriksaan lab, dari pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah paling bagus puasa. Ada yang sering pemeriksaan gula darah sewaktu ya sulit untuk pemeriksaan gula darah itu sebaiknya puasa dan 2 jam PT, 2 jam pos peranggi, 2 jam setelah makan. Jadi jam 10 puasa, jam 7 cek, 2 jam makan diperiksa lagi. Tapi sebenarnya gula darah puasa sudah cukup. Kalau perlahan PRB kan setiap tanggal 1 bulan ikut G, dan 6 bulan sudah ikut. Jadi jam 10 puasa, jam 7 dicek, gula darahnya berapa? Tidak boleh lebih dari 120. Bolehnya 140. Di atas 140, oh memang dia punya potensi untuk diabetes mellitus atau penyakit gula. Gitu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kedua ini sebenarnya lebih bagus. Kalau yang 6 bulanan yang punya penyakit gula di klinik Dr. Krisanto setiap 6 bulan kan ceknya lengkap ya. Ada gula darah puasa, HbA1c. Nah, HbA1c ini pemeriksaan gula darah rata selama 3 bulan. Kalau gula darah puasa kan hanya saat itu. Kalau HbA1c ini 3 bulan, normalnya di bawah 7. Kemudian kalau kita di Dr. Krisanto, orang berarti kan di dalam bulannya ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, gitu. Jadi sudah cukup lengkap termasuk pemeriksaan uri. Itu sudah cukup menggambarkan kesehatan kita. Kemudian penyakit gula itu biasanya berat badannya turun. Jadi
Jadi kalau jenengan tidak diet tapi kok kurus, jangan bahagia, jangan-jangan kurusnya karena penyakit gula. Tapi yang pasien dia senang banget, kan itu makan bebas saja, saya tidak diet, tidak olahraga, saya bisa langsing, dia bangga. Tapi ketika kemudian dicek gulanya 400, kurusnya karena penyakit gula. Karena dari gula itu berat badannya akan turun. Kemudian keluar tahunan biasanya lemas, kesemutan, itu juga satu keluhan dari penyakit gula. Kemudian rasa bahal atau gatal, pedas atau gatal badannya itu juga termasuk. Kemudian mata kabul itu karena biasanya ada retinopati diabetikum. Jadi ada gangguan di retina karena penyakit gulanya. Kemudian juga sering disulap itu juga usianya saya usia telah tua itu kok sering disulap gitu. Berarti sembuh bulan depan disulap lagi. Ya, hati-hati karena DM itu daya tahannya menurun, ya sudah terkena sakit, salah satunya sudah dengan infeksi di kulit atau disebut bisul. Jadi sebaiknya gula darah yang bagus itu kalau gula darah puasanya di bawah 110. Kalau gula darah sewaktunya itu di bawah 120. Tapi kalau gula darah puasanya di atas 120, gula darah sewaktunya di atas 200, hati-hati, berarti ini memang diabetes mellitus atau penyakit gula. Jadi yang tadi kedua, nah hiperglikemik kronis atau gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama itu apakah berbahaya? Itu sangat berbahaya karena akan merusak organ kita. Yaitu terjadinya kerusakan organ jangka panjang. Jadi berbagai organ itu terutama yang nomor 1 itu pada ginjal. Jadi kalau pada penyakit ginjal itu, gagal ginjal itu terbanyak didominasi oleh penyakit hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Jadi sekarang mudah-mudahan sudah cuci darah, kemarin ada hasil 35 aja cuci darah. Karena dia tensinya tinggi, gulanya tinggi, 35 sudah gagal ginjal. Harus cuci darah seminggu 2 kali. Dan cuci darah itu kita ampun sekarang sulit. Biar cuci aja, waiting listnya itu sekarang cuci darah itu sudah hampir 15 dan belum bisa dapat jadwal. Di Wagi itu 100, di dokter pun itu juga 100. Itu luar biasa. Kalau antri kemudian tidak dapat jadwal, ya itu yang kasihan. Mereka sudah berakibat fatal, jadi tidak tertolong kan. Sudah penuh jadwalnya cuci darah, cuci darah itu sudah jadwalnya rutin, kalau cuci. Jadi antrinya itu menunggu apa? Lalu kemudian cuci darah itu tidak ada, lalu masuk lagi. Nah itu luar biasa, ini menjadi tantangan kesehatan di mana gagal ginjal itu parah dipengaruhi oleh pola makan. Karena kita itu kan punya baju semua, pakai kandungan mengawet semua, minumnya manis-manis semua, pegadul ya manis, kopi ya manis. Nah itu resiko. Apakah kopi boleh, tapi pakai aja gula yang tidak ada kalorinya, contohnya sekali. Kemudian kalau minum teh boleh, tapi saja kalau tadi gula yang kalori. Jadi kemudian nomor 1, kedua saraf. Jadi kalau gula darahnya tinggi tidak terkontrol, potensi serangan stroke juga. Karena tertunda darahnya terjadi penyumbatan di pembuluh darah saraf jika terjadi stroke. Itu karena gula darah yang tidak terkontrol. Kemudian jantung, nanti serangan jantung, penyumbatan jantung ada terdesak gula yang tidak terkontrol. Kan itu menyumbat pembuluh darah gitu. Kalau pembuluh darah yang di ginjal tersumbat, jadi gagal ginjal. Pembuluh dari jantung tersumbat, jadi serangan jantung. Pembuluh darah otak tersumbat, jadi serangan stroke. Itu bahaya semua itu. Penyakit yang kalau masuk ICU itu 1 hari itu bisa 6 sampai 10 juta itu penyakit seperti itu. Kemudian juga pada mata, retinopati ini menyebabkan biasanya kemudian pandangannya terganggu kabur karena retinanya bermasalah. Pembuluh darah di retina juga terganggu. Jadi artinya kita harus hati-hati dengan penyakit
gula ini karena apa? Komplikasinya memang sangat beresiko. Nah, kemudian kalau kita melihat penanganan sampahnya bagaimana? Nomor satu, kalau kita memang sudah kena penyakit gula, ya harus dikendalikan faktor resiko. Faktor resiko pertama adalah asupan gula. Jadi asupan gulanya harus dibatasi. Dengan apa? Dengan diet. Maksudnya kan harus diet ya. Itu tadi karbohidratnya dibatasi, asupan gulanya dibatasi. Jadi harus benar-benar terukur berapa kalori yang masuk. Itu nomor satu diet. Kemudian hindari gula murni. Jadi gula Jawa, gula pasir itu kan kalau kita diet harus dihindari. Pakai gula yang non kalori. Salah satunya kalau saat ini dari Persatuan Hipertensi dan Ginjal itu mengajukan yang stevia itu, jadi gula yang tanpa kalori. Kemudian yang nomor 2 setelah diet itu adalah obat. Jadi diet, obat. Obat itu biasanya diberikan yang per orang dulu, diminum. Yang sebelum makan, ada yang sesudah makan. Kalau dengan obat tidak bisa terkontrol, baru digunakan insulin. Tetapi penelitian terbaru, penyakit gula itu pemakaian insulin lebih awal lebih bagus. Jadi kadang-kadang seperti saya itu beratnya paling tinggi 180, tapi saya pakai insulin. Tidak usah tunggu 300, tidak usah tunggu 400. Karena akan lebih bagus pakai insulin, pankreasnya akan beristirahat, tidak perlu keras memproduksi insulin. Tapi kadang-kadang orang kan wah, insulin takut. Kira parah jualan pakai insulin. Terus takut nyuntik juga. Ya memang nyuntik itu nyuntik sendiri itu sulit jauh, disuntik yang lain itu lebih. Bila disuntik dokter, disuntik perawat aja lebih. Nyuntik sendiri kan sulit kadang-kadang kalau nyuntik malah mundur-mundur. Nah, jadi malah jadi masalah. Ya kalau tidak berani nyuntik disuntikkan keluarganya. Sebelum itu pasangannya itu bisa. Kalau masih awal biasanya masih bisa pakai insulin yang long acting. Insulin long acting itu disuntik pada waktu malam hari, satu kali aja. Itu yang long acting itu bekerja 24 jam. Tapi kalau dengan long acting tidak terkontrol, baru pakai yang short acting. Short acting itu yang kalau mau makan disuntik, itu bisa 3 kali. Jadi yang kedua adalah obat ya. Artinya memang mengikuti saran dokter, minum obat teratur setelah tadi diet. Nah yang terakhir itu adalah aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga itu berarti ya sudah anjurannya seminggu 2-3 kali olahraga selama 30 menit. Nah 30 menitnya itu apa? Nomor 1 paling baik untuk usia 54 ke atas jalan kaki. Jalan kaki 30 menit. Kalau misalkan lebih suka yang lain, berenang itu juga bagus untuk lansia. Hati-hati dengan lari. Lari itu kan hati-hati ya. Kemarin si Sorogo itu ada 2 ya, yang ketiga. Itu kan juga karena lari tapi dia tidak mengukur kekuatan. Badminton ada yang meninggal juga. Itu olahraga yang aman apa? Sebenarnya jalan kaki dan berenang untuk usia lansia. Kalau masih muda ada apa? Lari, bulu tangkis, voli tidak masalah kalau masih usia muda. Jadi olahraga teratur 3 kali setelah 30 menit, selama 30 menit. Nah sekarang pertanyaannya, apakah penyakit gula orang yang dengan diet itu boleh puasa? Kira-kira boleh tidak dulu puasa untuk penyakit gula? Kalau misalkan tetangga juga, saudara juga tanya, itu penyakit gula itu kaya kosong, itu boleh atau tidak? Boleh, namanya boleh. Puasa itu sebenarnya boleh dan sangat bagus untuk penyakit gula, asalkan syaratnya 1, gula darahnya terkontrol. Jadi kalau gula darahnya 140 ke bawah boleh puasa. Kalau saya ke pasien biasanya gula darah di bawah 200 itu saya masih boleh puasa. Tapi kalau di atas 200, 300, 400 jangan, karena nanti akan beresiko terhadap komplikasi yang muncul. Jadi syarat pertama adalah gula darahnya harus terkontrol. Kalau mau puasa, caranya terkontrol buat gula darahnya di bawah 200, lebih bagus lagi di bawah 140. Kemudian syarat kedua tidak punya penyakit
kronis yang muncul, artinya penyakit kronis yang komplikasi itu misalkan tidak punya penyakit ginjal, gagal ginjal, stroke, penyakit serangan jantung dan lainnya. Kalau lambung, dok? Kalau lambung itu sebenarnya tidak masalah, biasanya malah bagus, tapi harus hati-hati didampingi dengan obat-obat untuk penguat lambung. Nah, kalau kemudian penyakit gula ini puasa, ini sebenarnya boleh dan bagus, hanya harus hati-hati. Jangan sampai muncul komplikasi hipoglikemik. Karena kan minum obat gulanya tetap harus sama. Misalkan minum gulanya itu 2 kali ya, buka sama sahur. Kalau insulinnya 1 kali ya berarti malam. Tetapi hati-hati untuk sahurnya itu dipepeti. Jangan sahurnya jam 1. Buat nanti jadi kelamaan dia akan hipoglikemik. Sahurnya dipepeti aja. Waktu mau dulu ini, waktu mau itu imsak itu apa? Imsak, waktu mau imsak itu ya Bu. Jadi mepet dengan imsak itu lebih bagus. Jadi sebenarnya kalau mepet imsak mau baru buka, baru sahur ya itu malah bagus. Karena nanti dia tidak hipoglikemik. Termasuk sebenarnya yang bukan GM itu jangan terlalu dini untuk sahurnya. Mendekati imsak, sehingga nanti waktu kosong tidak makan ini tidak hipoglikemik. Kemudian setelah itu bukanya jangan berlebihan. Secukupnya, nanti setelah itu pertengahan antara buka dan sahur bisa makan sekali lagi. Jadi kalau penyakit gula itu makannya secukupnya, tapi porsinya 3 kali pada waktu puasa. Jadi buka sama sahur dan di antara buka sama sahur. Jadi 3 kali, tapi dalam porsi yang cukup. Kemudian ibu hamil kalau punya penyakit gula tidak diperbolehkan puasa. Jadi tadi ya, 3 ya syaratnya harus terkontrol, gulanya di bawah 200, tidak terlalu tinggi. Nomor 2, tidak punya komplikasi organ yang pada penyakit kronis, ginjal, stroke, serangan jantung, retinopati dan lainnya. Kemudian ibu hamil yang DM itu juga tidak boleh. Nah makanya ini menjelang puasa, nanti monggo moga-moga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, tetapi kita tetap berusaha. Jadi berdoa itu tetap dengan berusaha, dengan diet, mengatur pola makan, dan jangan lupa selama puasa itu rata-rata resikonya adalah hipoglikemik, kurang darah. Jadi kadang-kadang beduk sudah clear, akhirnya berubah cuma kosong beduk. Itu karena kan dia tidak mengatur kalorinya sehingga hipoglikemik di tengah hari. Kemudian dehidrasi karena minumnya kurang. Padahal pada pasien DM itu harus minumnya juga air putihnya cukup banyak. Pasien tidak DM itu juga harus minimal sehari 2 liter. Nah kalau sehari 2 liter berarti itu dikejar antara buka sampai sahur, minimal 1,5 lah. Kalau kemudian minumnya kurang, nanti bisa dehidrasi, dan dehidrasi itu tidak bagus terhadap organ tubuh. Salah satunya ginjal. Ginjal itu kalau dehidrasi dia akan kering, itu akan mengganggu fungsi ginjal kalau itu berlangsung dalam waktu lama. Nah, ini kan dari pandangan tentang puasa, tentang persiapan puasa, kemudian berkaitan dengan diet, berkaitan dengan apa yang kita sepatu selama puasa. Kalau penyakit lambung itu nanti yang penting kebetulan harus makanya kalau bisa 3 kali buka, pertengahan, sahur. Jadi tidak kosong antara buka dan sahur, karena dari sahur sampai buka sudah kosong. Kemudian sebisa mungkin hindari pedes, kecut, kopi. Kalau punya gangguan lambung boleh. Jadi makannya selama puasa itu jangan terlalu pedes, terlalu kecut, atau kopi berlebihan. Ini kalau yang punya lambung sebaiknya tidak. Kalau tidak punya ya tidak masalah. Biasanya kan yang paling banyak itu gangguan lambung. Tapi pasien-pasien saya rata-rata kita puasa itu mobilnya juga malah bagus, gulanya juga malah bagus. Jadi sebisa mungkin memang minimal tetap menjalankan ibadah puasa walaupun lansia, mudah-mudahan malah gulanya bagus, tensinya juga bagus, lambungnya juga malah stabil. Itu. Tanya Pak Dokter. Betul. Pak Dokter, kalau penyakit gula makanan yang mengandung tepung, gandum itu tidak boleh ya, Dok? Nah, jadi gini, Masih gula itu. karbohidrat itu harus dihindari pada penyakit gula.
Nah, karbohidrat itu sumbernya apa? Nomor satu nasi, karena makanan kita utamanya nasi. Kemudian nomor dua memang tepung Bu. Itu juga harus dihindari, makanya mie, kemudian juga roti itu harus dibatasi. Itu termasuk tempe goreng itu ya Dok? Kalau tempe goreng tidak terlalu, kan itu bukan karbohidrat. Tapi kalau itu roti, kalau itu kemudian mie itu karbohidrat. Makanya lo tidak makan nasi dong, tapi makan roti banyak, mie banyak ya percuma. Dan hati-hati ya, tepung yang kandungannya pada roti, kemudian pada mie, itu nama pada mie itu juga kan ternyata kadar trigliseridnya tinggi. Jadi ada pasien saya itu TB-nya tinggi, kemudian padahal dia sudah duluan babat, iso, gaji, itu sudah tidak makan seafood, tidak makan, tapi ternyata dia setiap hari makan mie. Nah, ternyata mie itu trigliseridnya juga tinggi. Jadi kadang-kadang dok saya tuh boleh tidak makan sampai kambing, tidak apa-apa, tapi jangan yang jumlahnya sebulan maksimal 2 kali. Dok kan tidak makan bulan, ya tidak apa-apa, tapi jumlahnya tidak banyak dan sebulan itu cuma sekali. Termasuk mie, apakah saya boleh makan mie? Ya boleh, tapi kan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tiap hari tingginya bisa naik, karena bisa itu juga kandungannya pada tepung. Kemudian juga sumber karbohidrat lainnya banyak, jagung, kemudian telur, pohon, itu juga sumber karbohidrat. Jadi itu juga tidak boleh. Salah satu ya, tidak makan. Ya, kalau sudah makan nasi jangan makan yang lainnya tadi. Kalau sudah makan mie jangan makan lainnya tadi. Kalau sudah makan katakanlah telur, yang lainnya tidak, pohon lainnya tidak. Jangan kemudian makannya nasi, lauknya bakmi, kemudian sayurnya sahur kentang, nah itu sudah banyak sekali, tambah pupuk, itu tingginya pasti naik. Jadi harus hati-hati, salah satu saja. Habis itu lebihnya jagung, telur, telur, itu juga karbohidrat. Jadi harus hati-hati. Satu lagi. Ya betul, satu lagi. Bentar, saya akan rutin tiap bulan ke PKU. Yeah. Kalau saya ikut yang 6 bulanan cek itu benar-benar. Nah, ini kalau yang sudah ikut di rumah sakit, berarti labnya oleh BPJS harus di rumah sakit. Kan ya di rumah itu sudah dicek kan? Jangan. Soalnya kalau yang di klinik itu yang boleh itu yang sudah program rujuk balik. Program rujuk balik itu yang sudah dirujuk balik ke PPK1, misalnya ke klinik yang ke klinik saya. Kemudian dapat obatnya apa-apa, obatnya itu ngambil di apoteknya jejaring BPJS. Kalau di sini apotek Arofa. Dengan obatnya tanya aja ke dokternya, dok saya apakah bisa di PRB? Kalau PRB, kalau dia sudah obatnya itu terus sembuh, biasanya 3 bulan obatnya nggak ganti, itu biasanya di PRB. Nanti obatnya ngambilnya ke apotek Arofa, obatnya itu rutin, ceknya hari itu ke klinik dokter Wisato atau ke puskesmas atau ke yang lain PPK1. Tapi kalau masih kontrol di rumah sakit, memang labnya menjadi tanggung jawab rumah sakit. Makanya sekarang kan bulannya ada PRB. Karena itu tadi mereka ada di rumah sakit, obat satu lagi dan rumah sakit itu sekarang labnya pelibut. Biasa C aja jarang, makanya kalau di klinik dokter Wisato yang intervensi jadi PRB sama prolamis itu bisa gula darah, bisa HbA1c, bisa kolesterol, bisa asam urat, terus bisa urin rutin, jadi sudah cukup lengkap. Itu pas kebetulan pas hari PKU dikembalikan ke dokter Wisato itu pas itu bisa enggak ikut? Tetap tidak bisa kalau bukan PRB, kembalinya harus PRB. Jadi kan kembalinya itu untuk membuat surat tujuan baru atau PRB. Kalau kembalinya membuat surat tujuan baru berarti masih tanggung jawab rumah sakit. Tapi ketika rumah sakit pun berusaha kontrol rumah sakit, ini pun stabil, tumbuh PRB, diberi surat PRB ke klinik, nanti tiap bulan ngambilnya obat ke klinik, ceknya gula di klinik, 6 bulanan juga di klinik. Gitu. Enaknya kalau sudah PRB terus, tapi kalau ada kegawat daruratan, ada yang serius, sudah bisa dirujuk. Nanti 3 bulan kembali lagi ke klinik. Itu namanya PRB, program rujuk balik. Kita masih ikut di rumah sakit. Rumah sakit itu sekarang kalau untuk DM hipertensi itu pelit. Cek gulanya, maksudnya cek labnya itu pelit banget.
belum valid gula darah puasa tokil, karena maksimal itu dibatasi di rumah sakit itu 3 parameter, bolehnya gula, kolesterol total, sama trigliserid. Nah, bahkan itu kadang juga tidak boleh. HbA1c itu juga 6 bulan sekali sama. Tapi kalau mau cek lainnya juga sulit. Tapi ya kadang mantul dokternya, kalau indikasi mungkin kan boleh. Jadi itu bedanya antara yang tujuan rumah sakit murni dengan yang sudah di PRB. Jadi kalau sudah di PRB kembali ke BPJS. Makasih Pak. Ya, ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Nah, tapi gulanya normal. Normal, tinggi. Nah, dingin itu bisa dari gula, bisa dari tensi. Jadi tensinya harus dikendalikan. Ya, sedang mencoba apa? Minum obat biasa. Amlodipin. Gula anu mungkin darahnya harus dibatasi. Kalau masak disembunyikan, garamnya sedikit saja. Biasanya karena asinnya itu. Kalau dingin gitu, berarti dengan tiap pagi harus setam seperti Mbak Asma, Mbak Ana tadi harus menggerakkan jari-jarinya agar pembuluh darahnya jalan. Tapi dingin ini banyak yang muncul karena cuacanya kan juga dingin. Itu kan mempengaruhi, cuaca dingin itu pembuluh darahnya vasokonstriksi, terus kemudian aliran darahnya agak bergerak. Apa ya, kira-kira? Terima kasih sekali. Jadi sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, kemudian Idul Fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa, jangan takut, tetap puasa saja, tapi hati-hati, diatur agar gula darahnya stabil, tensinya stabil, sehingga puasa itu malah akan lebih menyehatkan. Jadi setelah Idul Fitri kita berarti fix ya Mbak Ana, minggu pertama jam 6.15 tensi setengah 7 mulai. Karena kemarin ada yang waktu periksa itu acara keluarga bentuknya agak jauh dari ini kan satu yang besok kita bicarakan. Dan ini ternyata memang banyak acara karena kan sudah mendekati bulan puasa. Ini banyak yang piknik, banyak yang punya hajat, banyak pertemuan keluarga, dan semua kan diajukan minggu ini dan minggu besok kan terakhir ya kayaknya. Minggu besok terakhir hari minggunya. Makanya itu. Nah, nanti setelah itu kita sosialisasi, kemudian kita rekrut peserta baru juga, kita buka, moga-moga lebih meriah lagi. Tabung mungkin setelah Idul Fitri nanti kita biarkan lagi ya. Setelah tabung nanti bulan-bulan di Agustus atau September kita bisa wisata sama kronologis lagi. Tapi kalau ini sulit ini. Hari ini RSUD ada, kemarin RSUD Sibi itu kehujanan terus. Itu terus. Oh yang ini, hari ini penunjang, bidang penunjang. Tempatnya Bu Farida sama Bu Karin. Minggu depan dokter-dokter RSUD, tapi saya juga kayaknya nggak ikut dulu. Terus Budi, dokter Farida ya aku rawani, Pak Hafi rawani itu dia tahu ini dan dia. Terus habis itu ke Gili Ketapang. Bahkan capek banget. Jadi wah kayaknya ya itu karena hujannya itu. Kemarin yang PKF itu wisata juga jadi wisata ngiyup dari hujan. Itu kan kalau naik perahu di Pacitan itu hujan ya sudah selesai. Jadi makanya kita besok kalau piknik ya bulan-bulannya mungkin Juli, Agustus itu masih. Tapi kalau awal tahun ini kan hujan terus. Nanti bendaranya sekarang siapa ya yang mengumpulkan tadi? Masih Bu Eni aja ya? Saya kirim nomornya. Dilanjut saja. Saya kirim nomornya nanti di sana ya. Nanti Bu Eni biar dihubungi teman-teman. Ya. Nanti mulai bulan depan nanti kita ketuanya Pak Bagus. Ketuanya Mas Pak Bagus ya Pak Bagus. Nanti setelah itu kita nabung lagi untuk wisata ini ada pada bikin piknik. Tapi jangan sekarang itu bisa terus. Data Pak Ketua. Menyenangkan loh Bu. Kalau piknik itu dan nanti ada penyanyinya. Penyanyinya Dokter Satrio di situ kasihan dari berangkat sampai pulang suruh nyanyi terus Pak Satrio itu. Ngaten nggih, terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya doakan kita semua selalu sehat, selalu bahagia. Kita bisa bersama-sama berbagi.